Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya mau memperlihatkan sebuah video yang sangat bagus sekali dari seorang motivator terkenal. Siapa dia? James T. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Nah, sebenarnya teman-teman, video ini cocok sekali untuk Anda yang takut berasuransi, negatif dengan asuransi, memiliki pola pikir atau pemikiran yang keliru tentang asuransi. Padahal pemikiran-pemikiran itu tidak boleh ya, karena itu bisa merugikan diri Anda sendiri. Baiklah teman-teman, langsung saja tonton videonya ya. Jangan di skip-skip. Let's go! Welcome to this new episode of Kata Asuransi Jiwa. Ya, banyak orang tidak suka mendengarnya, banyak orang tidak nyaman mendengarnya ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita hadapi ya sebelum terjadi sesuatu. Oke? Ya. Now, what is asuransi jiwa? Sebenarnya ya menurut saya secara pribadi istilahnya asuransi jiwa itu kurang tepat loh. Seolah-olah jiwa kita diasuransikan. Betul ya? Kayaknya susah ya. Okay? Asuransi itu kan berasal dari kata assurance, insure, make sure, memastikan ya. Asuransi itu adalah sesuatu yang memastikan. Jadi yang dipastikan itu jiwa, gimana caranya ya? Karena jiwa kita, nyawa kita kan bukan di tangan kita. Jiwa kita, nyawa kita kan di tangan Tuhan. Kapan mau meninggalkan kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu, betul ya? Kapan mau meninggalkan kita tidak tahu, betul? Ya, jadi apa yang mau diasuransikan? Sesungguhnya, maka dari itu banyak orang menolak istilah asuransi jiwa ya. Tapi sesungguhnya yang diasuransikan bukan jiwa kita. Yang dipastikan, kalau kita bicara asuransi kan pasti, kepastian ya. Assurance ya, make sure. Oke? Jadi yang dipastikan bukan jiwa kita. Begini, kalau kita tetap bekerja, kalau kita tetap produktif, kita bisa menghasilkan uang. Dan uang itu untuk biaya hidup kita, untuk pola hidup kita, untuk keluarga kita, supaya keluarga kita bisa mempertahankanlah ya gaya hidup tertentu, dan untuk cita-cita kita buat diri kita untuk masa yang akan datang, maupun untuk keluarga kita ya. Mau mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih bagus, mau ke luar negeri, mau anak-anak bisa kuliah, mau lanjutkan pendidikan, kuliah luar negeri dan sebagainya. Kan itu cita-cita keluarga semua kan ya. Dan cita-cita itu berdasarkan satu asumsi bahwa kita tetap bisa produktif, kita tetap bisa menghasilkan uang setiap bulan, dan uang itu dipakai untuk keluarga kita dan untuk masa depan kita. Oke? Katakanlah seseorang menghasilkan 20 juta per bulan. Oke? Dia menghasilkan 20 juta per bulan, 1 tahun sudah 240 juta, betul? Ya. Plus katakanlah ya THR 1 bulan, 2 bulan bonus dan sebagainya, katakan orang itu bisa menghasilkan pokok rata aja 300 juta per tahun. Jadi kalau orang itu kerja 10 tahun, orang ini sudah bisa menghasilkan 300 juta, 3 miliar, betul? 3 miliar ya, oke, 10 tahun. Kalau dia kerja 20 tahun, 6 miliar. Dan katakanlah orang itu usianya 30 tahun, ya 35 tahun. Jadi dia bisa masih kerja sampai usia 65 tahun, betul? Setiap 10 tahun menghasilkan 3 miliar, 30 tahun kan menghasilkan 9 miliar. Betul nggak? 9 miliar. Jadi, kalau dia produktif dan sehat, dia bisa menghasilkan 9 miliar. Oke, dan ini asumsi 20 juta per bulan selama 30 tahun loh. Nggak mungkin kan orang naik gaji dan sebagainya, punya bisnis dan sebagainya. Jadi ya 10 miliar lah, pukul rata 10 miliar. Jadi seseorang yang menghasilkan 20 juta per bulan dalam 30 tahun sampai dia pensiun, dia bisa menghasilkan 10 miliar, betul? Dan semua pola hidup keluarga, semua cita-cita keluarga berdasarkan satu asumsi, yaitu pencari nafkah bisa menghasilkan 10 miliar. Nah, kalau terjadi sesuatu terhadap si pencari nafkah, sehingga si pencari nafkah tidak lagi bisa produktif, berarti yang terancam adalah 10 miliar itu, betul? Dan akibat dari 10 miliar itu jadi tidak pasti. Kondisi keluarga jadi tidak pasti, betul? Nah, jiwa kita, nyawa kita nggak bisa dipastikan, karena jiwa dan nyawa di tangan Tuhan. Oke, tetapi yang kita bisa pastikan adalah apapun yang terjadi terhadap orang ini, si pencari nafkah, uang yang bakalan dia hasilkan itu bisa dipastikan. Itu bisa di make sure, yaitu di-insure, diasuransikan. Jadi yang diasuransikan bukan jiwanya saya. Yang diasuransikan adalah nilai produktifnya saya. Seandainya saya masih produktif, saya bisa menghasilkan uang 10 miliar buat keluarga saya, maka asuransi atau proteksi yang harus saya memprotek adalah sebesar 10 miliar. Bukan karena jiwa saya bernilai 10 miliar, bukan ya. Jiwa saya ini ciptaan Tuhan, nggak ada nilainya, nggak ternilai, betul kan ya? Jadi jiwa saya, nyawa saya tak ternilai. Yang dinilai adalah nilai produktif saya. Oke, itu yang dijamin, itu yang dipastikan. Nah,
Maka dari itu, karena apapun yang terjadi kepada diri saya mau keluarga saya, pola hidupnya langsung seperti normal, cita-citanya tetap bisa lanjut, anak saya tetap bisa kuliah dan sebagainya, maka nilai produktif saya senilai 10 juta itu dijaminkan, dipastikan. Sehingga apapun yang terjadi kepada saya, my family's lifestyle is assured. Why? Because my nilai produktif is assured. So the asuransi mengasuransikan bukan jiwa saya, tapi mengasuransikan nilai produktif saya. You got it? So, maka dari itu, setiap orang yang berkeluarga, setiap orang yang mencinta keluarga, setiap orang yang rasa bertanggung jawab atas keluarga, harus punya asuransi untuk memproteksi nilai produktif Anda. Jadi sekarang bertanya, satu, penghasilan Anda per tahun berapa? Oke. Kedua, usia Anda sekarang berapa? Katakan Anda mau pensiun usia 65. Jadi dari usia Anda sekarang sampai ke 65 itu berapa tahun? Katakan 30 tahun. Nah, 30 tahun, dalam 30 tahun, berapa yang bisa Anda hasilkan dalam 30 tahun? Nilai itulah yang diproteksi. Paham? Oke ya? Maka dari itu, kalau ngomong tentang asuransi jiwa, banyak orang nolak. Tetapi yang diproteksi bukan jiwanya, bukan nyawanya, tetapi nilai produktif. Karena keluarga kita sangat tergantung kepada nilai produktif ini. Got it ya? Oke? Nah, sebelum kita selesaikan episode ini, saya mau tambahkan satu lagi. Saya mau tanya, mau hidup tenang nggak? Mau ya? Bagaimana cara hidup tenang? Sederhana. Anda bawa mobil, ada ban serep nggak? Ada. Karena ada ban serep, Anda bisa setir mobil keluar kota dengan tenang, betul? Karena kalau terjadi sesuatu, Anda tahu ada ban serep. Oke? Ban serep itu menghasilkan duit nggak? Enggak. Ban serep itu tidak menghasilkan duit. Ban serep itu 95% waktunya nggak berfungsi. Betul ya? Sudah bayar mahal-mahal untuk satu ban, nggak kepake, bahkan simpan di bawah bagasi, yes, ya, dan berat-beratin mobil aja. Betul kan ya? Oke, makan tempat berat-beratin mobil. Ban serep itu tidak berfungsi sama sekali loh. Ada. Ban serep itu berfungsi. Ban serep itu fungsinya adalah buat seluruh keluarga yang menumpang di dalam mobil itu rasa tenang. Karena kalau terjadi ban kempes di tengah jalan, ada ban serep. Fungsinya adalah bikin tenang. Di rumah Anda ada alat pemadam kebakaran, fire extinguisher. Kenapa? Itu bikin tenang kan? Kita berharap nggak kepake kan? Tapi itu bikin tenang kan? Kalau terjadi kebakaran di dapur, ya Mbak kan bisa matiin apinya. Tanpa api itu merembet sampai seluruh rumah, sampai rumah kebakar, betul? Oke, ya. Apalagi? Yes, kalau kita keluar kota, di tas kita ada bawa obat, betul? Obat-obatan. Kenapa? Supaya just in case, kalau kurang enak badan, kita makan obat dulu. Betul ya? Supaya perjalanan kita bisa nyaman, betul? Seorang akrobat, ya, di bawah kan ada safety net. Supaya apa? Dia bisa lompat dengan tenang, betul? Right? Nah, ada apa kesamaan antara ban serep, antara alat pemadam kebakaran, antara obatan, dan antara safety net? Itu semua dipersiapkan sebelum dibutuhkan. Setuju? Ban serep disiapkan di mobil sebelum ban kempes, betul? Alat pemadam kebakaran disiapkan di dapur sebelum terjadi kebakaran, betul? Obat-obatan disiapkan di dalam tas sebelum kita rasa mual, betul? Dan safety mat dipasang sebelum akrobat jatuh, betul? Bisa kebayang sudah OTW jatuh baru pasang akrobat safety net. Mana keburu, betul ya? So you see, kalau mau hidup tenang, siapkan sebelum dibutuhkan. Maka orang-orang yang punya proteksi itu hidupnya relatif tenang. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu kepada saya, uang sudah terjamin. Saya bisa tenang. So, dengan penjelasan ini, saya berharap Anda lebih clear terhadap asuransi jiwa dan silakan Anda hitung berapa nilai produktif Anda yang mestinya diproteksi. Katakan 10 miliar dan Anda cek asuransi yang Anda punya sekarang, berapa proteksi yang sudah Anda punya. Katakan 1 miliar. Jadi bisa kebayang? Anda akan menghasilkan 10 miliar, tapi yang Anda terproteksi hanya 1 miliar. Bayangin, seorang akrobat lompatnya perlu safety net selebar ini, tapi yang dia ada adalah safety net secuil ini. Mana cukup? Betul kan ya? Right? So, berapapun kekurangan proteksi Anda, segera Anda ketemu dengan agen asuransi Anda dan tambahkan proteksi. Bukan demi agen, bukan pun demi Anda, tetapi demi keluarga yang katanya Anda mencintai mereka. Maka proteksilah, menjaminlah, berikan kepastianlah keuangan buat mereka, supaya lifestyle mereka, impian mereka, cita-cita mereka tidak terganggu, melainkan tetap lancar. Walaupun si pencari nafkah mungkin sudah tidak ada lagi. Oke? So, moga-moga episode ini bermanfaat buat Anda, membuka pikiran Anda, dan saya ajak Anda, demi keluarga Anda, take action. Make sure you have sufficient protection on your future income.
Jika Anda rasa bahwa tips hari ini bermanfaat buat Anda, silakan subscribe, silakan klik notification supaya setiap kali ada tips yang baru Anda dinotifikasi ya. Dan of course saya suka sekali kalau Anda bisa tinggalkan komen-komen buat Anda, saya akan pasti reply ya. Dan most importantly, silakan Anda share link ini ke teman-teman Anda, keluarga Anda, rekan Anda, mitra usaha Anda, klien Anda supaya mereka mengerti. Ya karena 90% keluarga-keluarga di Indonesia underinsured. Kenapa mereka underinsured? Karena salah pemahaman terhadap asuransi jiwa.